السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي بالله أعزني الله وإياكن. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2021. Alhamdulillah, dengan keutamaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dikumpulkan dalam majelis ini, majelis dalam rangka zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari sebagian dari perkara agama kita, yang insyaallah taala pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji kajian khusus terkait dengan di hari-hari ini negeri kita, khususnya di daerah kita, di kota Mamuju dan sekitarnya, sampai di tempat kita sangat dekat di Ma'had Ibnu Abbas Barakang ini, juga mendapatkan goncangan dari gempa bumi yang terjadi 2 hari yang lalu. Pada hari Kamis menjelang asar terjadi gempa bumi awal, seakan-akan itu adalah pertanda pembukaan, khususnya sudah mulai merusak sebagian dari bangunan-bangunan yang ada. Subhanallah, ternyata kemudian menyusul gempa bumi yang berkekuatan cukup besar. Kalau tidak salah sekitar 6,2 skala Richter di sepertiga malam terakhir, ya, sekitar jam 2:30 malam, ya kurang lebih gitu ya. Ya. Sampai kita sendiri di sini merasakan bagaimana guncangan dahsyat gempa bumi tersebut. Ya. Subhanallah, ternyata termasuk yang merasakan dampak besar dengan terjadinya gempa bumi ini adalah
di Mamuju kota dan sekitarnya, sehingga terjadi kerusakan yang besar, bangunan-bangunan yang besar rata dengan tanah, sebagian dari fasilitas pemerintah juga mengalami kerusakan yang parah. Belum lagi banyaknya jiwa korban yang diakibatkan memang karena terjadinya gempa itu adalah waktu istirahatnya manusia, sehingga sebagian besar dari mereka tertidur. Namun subhanallah, tidur itu adalah tidur yang selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhwati billah, azzani Allah wa iyyakunna, terjadinya gempa bumi yang biasanya juga disusul dengan tsunami yang datang dari laut. Mudah-mudahan ini tidak ada gempa susulan yang memang diperkirakan, ya, dari BMKG diperkirakan akan terjadi gempa susulan yang lebih besar dan diikuti dengan tsunami. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gempa bumi ini termasuk sebuah peristiwa yang besar, yang seharusnya bagi kita untuk mengambil pelajaran darinya, sehingga mempertebal keimanan kita dan memompa semangat kita untuk menambah bekal amalan saleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi, apa definisi gempa bumi? Gempa bumi adalah goncangan besar dan keributan yang sangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat yang pertama, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, gempa bumi adalah goncangan dahsyat yang menakutkan. Oleh karena itu, terjadinya gempa bumi ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Gempa bumi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Karena ini termasuk tentara dari tentara Allah. Jundun min junudillah. Yang terkadang tentara Allah itu berupa gempa bumi, terjadinya guncangan yang dahsyat. Terkadang dalam bentuk angin kencang yang memporak-porandakan berbagai bangunan. Terkadang dalam bentuk gelombang pasang, hujan yang besar yang menyebabkan banjir. Dan bencana-bencana yang lainnya. Semuanya bisa menjadi potensi untuk mengingatkan manusia agar mereka takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dhin. Dalam surah Al-An'am ayat 65. Dialah yang berkuasa untuk mengeringkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Keganasan sebagian yang lainnya. Inilah gempa bumi. Ya. Sehingga barakallahu fikunna, gempa bumi adalah musibah yang menyebabkan manusia itu takut, yang bisa jadi merupakan hukuman dari Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Di antaranya adalah disebabkan sikap manusia yang meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang bergeliman dengan maksiat dan dosa. Manusia bermaksiat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukannya secara terang-terangan tanpa ada rasa malu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya memerintahkan kepada bumi untuk berguncang. Terjadilah gempa bumi, agar manusia itu kembali dan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan itu berupa musibah dan yang sejenisnya selain dalam rangka menakut-nakuti mereka. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam surah Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut maksiat, dosa yang dilakukan oleh manusia itu sebagai makar. Dan azab bisa jadi akan turun secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Afa aminal ladzina makru sayyi'at ay yakhsifa Allah bihimul arda أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Dalam surah An-Nahl ayat 45 sampai 46. 45 sampai 46. Maka apakah orang-orang yang membuat makar dengan melakukan maksiat itu, mereka aman dari bencana, ditenggelamkannya bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka di waktu mereka dalam berjalan, di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, barakallahu fikunna, bisa jadi balasan makar Allah untuk hambanya yang membangkang, yang congkak, yang sombong, datang ketika mereka tidur. La ilaha illallah. Ketika manusia itu istirahat di malam hari dalam keadaan dia tertidur. Afa amina ahlal qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyatuhal muslimah, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Gempa yang baru saja terjadi dan disusul gempa-gempa yang lainnya. Subhanallah, manusia dalam keadaan tidur. Ternyata sebagian dari mereka tidurnya itu adalah tidur yang selamanya. Tertimpa bangunan rumahnya sendiri, bangunan yang kokoh. Betapa mudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil hambanya. Bersamaan dengan itu, di saat-saat kita masih berjuang melawan salah satu dari tentara Allah dengan kesabaran, sudah setahun sebuah wabah penyakit ini tersebar, virus corona, COVID-19, COVID-19, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terlihat, yang sudah cukup membuat manusia itu ketakutan dan telah menelan banyak korban. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perhatikanlah, barakallahu fikunna akhwati fillah,
bersamaan dengan mereka telah selamat dari penyakit yang berbahaya ini. Namun siapa yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata kematian itu datang dari arah yang lain. Kematian itu datang ternyata dari bangunan rumahnya. Kematian itu datang ternyata dengan dijatuhinya mereka dari bangunan rumah, dari reruntuhan bangunan rumahnya sendiri dalam keadaan dia tertidur. Mereka pun meninggal dunia. Dia telah selamat dari penyakit corona, namun ternyata kematian itu datang dengan cara yang lain. Baru-baru ini juga terjadi kecelakaan pesawat, salah satu jenis pesawat Sriwijaya, yang membuat semuanya meninggal dunia. Kematian itu sangat dekat, barakallahu fikunna. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa musibah, azab dan yang lainnya. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan memilah ini orang baik tidak usah. Ini orang jelek saja disiksa. Tidak, semuanya akan kena. Hukuman Allah itu akan mengenai semuanya. Azab Allah Subhanahu wa taala ketika menimpa sekelompok masyarakat, maka azab ini mencakup orang yang baik dan orang yang bejat. Orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, semuanya akan mendapatkan hukuman. Bahkan termasuk makhluk yang tidak memiliki dosa dan kesalahan, seperti anak kecil, binatang sekalipun, mereka turut merasakan musibah tersebut. Ditegaskan di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati 'amahumullahu bi'adzab min 'indihi." Faqalat ya Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, "Ama fihim yawma idzin unasun salihun?" Qala bala. Qultu kaifa yasna'u bi ulaika? Qala yusibuhum ma asaban nas thumma yusiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwana. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan pada umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azabnya secara merata. Semuanya kena. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah di antara mereka saat itu ada orang-orang yang saleh? Tidak semuanya orang jelek, ada juga orang yang baik-baik, ada orang yang saleh, ada orang yang salehah. Di antara mereka adalah seorang penuntut ilmu, orang yang rajin dan taat beribadah. Maka Nabi SAW bersabda, benar. Ummu Salamah kembali bertanya, lalu apa yang akan diterima oleh orang ini? Beliau menjawab, mereka mendapatkan azab sebagaimana yang dirasakan masyarakat secara umum, kemudian mereka menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Ya. Jadi merata. Oleh karena itu pernah terjadi gempa bumi di Madinah. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Safiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, zulzilatil Madinah ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ayyuhan nas ma hada? Ma asra'a ma ahdathtum la in 'adat latajiduni fiha. Pernah terjadi gempa di kota Madinah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun memberikan nasihat, beliau berceramah, wahai sekalian manusia, apa yang kalian lakukan ini? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku. Kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Diceritakan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
bahwa beliau bersama seorang lelaki lainnya pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Maka lelaki itu bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepada kami tentang fenomena gempa bumi. Kenapa terjadi gempa bumi itu?" Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Idza istabahu az-zina wa syarabul khumur wa darabul ma'azif ghara Allah azza wa jalla fi samaihi faqala lil ardi tazulzili bihim fa in tabu wa naza'u wa illa ahdamaha alaihim." Jika mereka sudah membiarkan zina, perzinahan secara terang-terangan, minuman khamar, minuman keras secara terang-terangan, permainan musik, ada pentas-pentas musik, alat-alat musik secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas akan cemburu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi, berguncanglah. Berguncanglah. Jika mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat, berhentilah. Berhenti berguncang. Jika tidak, hancurkanlah mereka. Maka orang ini bertanya lagi, "Wahai Ummul Mukminin, apakah siksa itu untuk mereka? Apakah siksa itu untuk mereka?" Beliau menjawab, "Bal mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin wa nakalan wa 'adaban wa sakhatan lil 'alal kafirin." Itu adalah peringatan dan rahmat bagi kaum mukminin, serta hukuman, azab dan murka Allah untuk orang-orang kafir. Gempa bumi, barakallahu fikunna, termasuk di antara tanda dekatnya hari kiamat. Jadi di antara tanda dekatnya kiamat adalah seringnya terjadi gempa bumi, bumi yang berguncang. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yaqbidul 'ilm wa yataqarabuz zaman wa tukthiruz zalazil wa tudhhirul fitan wa yukthirul haraj." Qila wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatl. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu diangkat. Waktu semakin pendek, banyaknya terjadi gempa bumi. Banyaknya terjadi gempa bumi. Fitnah yang merajalela dan banyak terjadi al-haraj. Al-haraj. Sahabat bertanya, "Apa itu al-haraj ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pembunuhan." Hadits riwayat Bukhari. Iya. Akhwat fillah azani Allah wa iyyakunna, kalau kita melihat gempa bumi dan kadang disusul dengan tsunami, di dalam catatan sejarah niscaya akan mengetahui bahwa peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami tidak hanya ada pada zaman sekarang ini. Bukan hanya di Indonesia, namun telah ada semenjak dahulu kala. Sebagaimana dipaparkan secara detail tempat dan tanggal kejadiannya oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Al-Murishi dan As-Suyuti dalam Kashfus Salsalah an Waqti Zalzalah. Jadi setiap peristiwa bersejarah tersebut memuat hikmah dan pelajaran bagi setiap orang yang berakal. Namun tentunya tidak mungkin kita sebutkan semua peristiwa tersebut ya. Namun cukuplah kita merenungi salah satu kisah tsunami berikut. Sini saya akan sebutkan di antara kisah terjadinya gempa bumi dan tsunami pada zaman dahulu. Di bulan Jumadil Ula tahun 460 Hijriah, bumi membelah, memuntahkan isi perutnya. Guncangannya dirasakan hingga di kota Rahbah dan Kufah. Air laut menyusut sejauh jarak perjalanan 1 hari. Air laut menyusut sejauh perjalanan 1 hari, bayangkan. Terserap oleh bumi hingga terlihatlah permukaan bumi, dasar laut yang bertabur permata dan berbagai bentuk batu unik lainnya. Coba perhatikan. Jadi air laut ini surut ke belakang sejauh 1 hari perjalanan.
Maka orang-orang pun berhamburan untuk memungut setiap batu yang indah tersebut yang dia lihat. Karena air laut kering, air lautnya kering ya. Tanpa diduga ternyata tiba-tiba air laut itu kembali pasang dan menyapu mereka hingga sebagian besar mereka tergulung dan meninggal dunia. Ini disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Apakah yang dapat kita petik dari kisah ini? Salah satu di antaranya agar kita tidak tertipu dengan dunia yang menipu. Ya. Terjadi gempa bumi, air surut sejauh 1 hari perjalanan, mereka pun tergiur dengan dunia. Sibuk mereka memungut batu-batu permata yang ada di lautan, dasar laut yang kering. Ternyata setelah mereka berhamburan turun, air laut itu kembali dan menggulung mereka, membinasakan mereka seluruhnya. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ya, gempa bumi akhir-akhir ini ya sebenarnya sudah sering terjadi. Di tahun 2004 tanggal 26 Desember terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh. Di tahun 2006 terjadi gempa bumi di Yogyakarta. Di tahun 2006 juga terjadi di Kepulauan Jawa. Tahun 2009 juga terjadi gempa bumi di Pulau Sumatera. Nah, bahkan tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu terjadi di Kota Palu. Ya. Dan ini semua pelajaran bagi kita bahwa terjadinya gempa bumi ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali kita membaca komentar para penulis dan ilmuwan di media pasca kejadian gempa bumi atau tsunami yang mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya gempa bumi hanyalah faktor alam dan letak geografis daerah bencana yang dekat dengan laut. Namun benarkah hanya sekedar penyebabnya adalah fenomena alam? Benarkah bahwa terjadinya gempa bumi itu hanya bencana alam biasa? Fenomena alam biasa? Iya. Gempa pertama pada masa Islam terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ketika Sofiyah radhiyallahu anha bercerita bahwa pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga beberapa pagar roboh. Lalu Umar pun berkhutbah, wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Demi Allah, seandainya gempa bumi terulang lagi, maka saya akan keluar dari kalian karena khawatir menimpa dirinya juga. Ya. Coba perhatikan alangkah cerdasnya pemahaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mendapati peristiwa aneh yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi gempa bumi itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar di dalam At-Tamhid, ya, bahwa tidak ada hadits sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa pernah terjadi gempa bumi pada zaman beliau SAW. Tidak ada juga sunnah yang sahih tentangnya. Namun gempa bumi pertama kali terjadi di zaman Islam itu pada zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau Umar bin Khattab mengetahui bahwa umat ini telah berbuat sesuatu hal yang baru yang menjadikan Allah mengubah keadaan bumi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwasanya gempa termasuk tanda kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan untuk menimbulkan ketakutan pada hambanya. Seperti halnya gerhana matahari atau bulan, gerhana bulan, dan peristiwa-peristiwa dahsyat yang semisalnya. Kejadian-kejadian tersebut memiliki sebab dan hikmah. Salah satu hikmahnya adalah untuk menimbulkan ketakutan.
Kemudian kata beliau, adapun faktor penyebabnya di antaranya adalah karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Adapun ucapan sebagian orang yang menyebutkan bahwa sebabnya adalah karena kerbau menggerakkan kepalanya sehingga menggerakkan bumi, maka ini adalah kejahilan yang nyata. Ya. Ada juga yang diungkapkan oleh sebagian manusia yang jahil bahwa penyebab terjadinya gempa bumi adalah karena jin penjaga laut sedang marah dan murka sehingga perlu diberi tumbal-tumbal kepala kerbau dan sebagainya. Maka semuanya ini adalah khurafat jahiliyah yang batil. Naam. Sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi penisbatan peristiwa gempa bumi kepada alam semesta, maka itu termasuk kebodohan dan kelalaian yang jauh dari tuntunan agama. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala telah membantah pemikiran ini secara panjang lebar dalam risalahnya yang berjudul Idhahul Maqal fi Asbabi Zilzal wal Raddu ala Malahid Az-Zulal. Disebutkan di akhir kitab beliau menyebutkan dari penjelasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa gempa bumi bisa jadi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi peringatan dari Allah karena dosa hambanya. Ya. Jadi semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah lalu dalilnya, kata beliau. Adapun orang yang mengatakan karena sebab alam semata, jika maksudnya adalah dengan takdir Allah dan karena sebab dosa, maka tidak ada pertentangan dengan dalil. Namun bila mereka berkeyakinan hanya sekedar faktor alam semata, maka ini sangat bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi perhatikan dari ucapan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullah. Jadi bisa jadi bencana gempa bumi itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi peringatan dari Allah karena dosa hamba. Sehingga bencana itu bisa jadi sebagai ujian dan cobaan. Bisa jadi sebagai teguran dan siksaan. Tergantung pada keadaan manusia yang terkena bencana. Bila dia adalah orang yang soleh, maka itu adalah cobaan. Dan bila sebaliknya, maka itu adalah peringatan dan pelajaran bagi orang yang bermaksiat tersebut. Iya. Jadi hanya karena kebanyakan manusia sekarang ini melalaikan kewajiban agama dan melakukan dosa, maka tidaklah mustahil bila hal itu adalah sebagai peringatan bagi kita semua. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Athar Dzunub wal Ma'asi, pengaruh dari dosa dan maksiat. Beliau menyebutkan sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka baik dalam bidang perekonomian, keamanan atau politik disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Maka tidak diragukan lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di balik musibah ini terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Akhwati fillah azzani Allah wa iyyakunna
di akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apakah kita mengetahui atau tidak? Seluruhnya ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Oleh karena itu, hendaknya kita pandai-pandai untuk mengambil pelajaran dari peristiwa gempa bumi yang terjadi ini. Ya, di antara ucapan orang bijak, "Man kana dza fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah." Ya, pepatah Arab mengatakan, barang siapa yang berotak cerdas, niscaya segala sesuatu adalah pelajaran baginya. Lantas bagaimana kiranya dengan peristiwa besar seperti ini, terjadinya gempa bumi dan bencana-bencana yang lainnya, ada beberapa hal yang dapat menjadi renungan dan pelajaran bagi kita. Yang pertama, peristiwa ini menjadikan seorang muslim semakin beriman dan yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yakin bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya dan memutuskan apa yang Dia inginkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun semua ilmuwan berkumpul untuk menghadangnya, untuk menahannya dengan alat-alat modern dan super canggih, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Yang kedua, peristiwa ini dapat menumbuhkan rasa takut dalam jiwa. Jadi peristiwa ini dapat menumbuhkan rasa takut pada diri manusia, pada diri seorang hamba, sehingga mereka memperbaiki diri dari segala dosa menuju kepada jalan yang lurus. Al-Muhallab rahimahullah berkata, adanya gempa bumi adalah peringatan dari Allah kepada penduduk bumi ketika mereka terang-terangan dengan kemaksiatan. Ini disebutkan dalam Umdatul Qari. Yang ketiga, peristiwa gempa bumi dan bencana lainnya mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa tinggalnya kita di bumi. Aduhai, jika bumi ini bergoncang dalam sekejap saja, telah memakan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya. Lantas bagaimana kiranya jika bergoncang sehari penuh, atau bergoncang selama berhari-hari? Apa yang akan terjadi dengan manusia di permukaannya? Gempa bumi ini terjadi hanya beberapa menit, sebagian hanya hitungan detik, ada yang sampai menit, namun sudah menghancurkan sekian banyak bangunan yang kokoh, menelan banyak korban, terjadinya kerugian yang sangat banyak. Ya. Nah, sudah memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Sampai sekarang ini saya mendapatkan informasi korban gempa bumi di Mamuju itu sudah 40 orang lebih. Itu belum final, ya. Masih proses pencarian. Nah, kira-kira barakallahu fikunna, bagaimana sekiranya jika bergoncang sehari penuh? Kira-kira kalau terjadi gempa bumi ini 1 hari, atau terjadi gempa bumi itu berhari-hari tidak berhenti, maka apa yang akan terjadi dengan manusia di permukaannya? Masihkah kita bisa hidup? Maka ini pelajaran bagi kita. Yang keempat, peristiwa gempa bumi mengingatkan kita akan goncangan besar yang kelak di akhirat. Jadi goncangan besar kelak di akhirat, terjadinya hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnihi.
Inilah peristiwa datangnya hari kiamat. Nah, juga disebutkan di dalam surah Al-Hajj, ya. Seorang ibu yang sedang menyusui bayinya lalai dari bayinya dan wanita hamil keguguran. Semua itu karena sangat dahsyatnya hari kiamat itu. Dengan demikian kita akan segera bertaubat, bersemangat dalam beramal soleh dan tidak tertipu dengan dunia. Ya. Kemudian terakhir sekali, ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika terjadinya gempa bumi. Dan ini merupakan amalan soleh. Amalan soleh ketika terjadi gempa bumi. Ketika gempa bumi menyapa, bila tsunami menghampiri manusia, ketika para korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah, ketika para wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua, pada saat itu semua hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat, segera bertobat, bersemangat beribadah. Sehingga di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika terjadi gempa bumi, yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dia akan sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa manusia, berupa kesyirikan yang tersebar, kebid'ahan yang dilakukan, dan kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi bernapas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kesedihan sehingga taubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan keluar. Inilah solusi yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, amalan ketika terjadi gempa bumi adalah banyak berzikir, berdoa, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih. Ucapan subhanallah, subhanallah. Ya, zikir kepada Allah. Nah, disebut oleh para ulama karena zikir dapat mengangkat bencana dan azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya. Ini kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan. Ya, ikan yang besar. Di dalam perut ikan itu dia pun banyak berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus beliau berdoa. La ilaha illallah, tidak ada sembahan hak kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah, sehingga disebutkan keutamaan dari doa tersebut, ucapan tasbih
Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia, Nabi Yunus ya, tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, menerima taubatnya dan mengeluarkan dia dari perut ikan tersebut. Renungkanlah juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menyiksa mereka, sedangkan mereka meminta ampun, sedangkan mereka beristighfar. Sehingga ayat yang mulia ini, barakallahu fikunna, menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari azab. Ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari siksa. Yang pertama, adanya Nabi SAW di tengah-tengah manusia, dan ini sifatnya sementara, ya, karena ini tentunya di zaman Nabi SAW, ya, dan Nabi SAW sudah meninggal, ya. Nah, yang kedua adalah istighfar, memohon ampun dan meninggalkan segala dosa. Dan ini bersifat seterusnya sekalipun Nabi SAW telah meninggal dunia. Ya. Kemudian yang ketiga dari amalan ketika terjadinya gempa bumi, membantu para korban bencana. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, membantu para korban di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Sehingga akhwati fillah azzani Allah wa iyyakunna, bila sekarang ini kita dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah walaupun sederhana terbuat dari kayu, ya, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Sebagian dari mereka kadang menahan rasa lapar, ya, menunggu uluran tangan, menunggu bantuan. Karena memang mungkin sebelum terjadinya gempa mereka adalah orang-orang yang kaya, ya. Mereka tinggal dalam istana yang mewah, rumah yang bertingkat, ya. Karena memang kebanyakan yang terkena dampak ini adalah mereka adalah orang-orang yang artinya terkena dampak sampai meninggal dunia, itu mereka orang-orang yang tinggal dalam bangunan yang besar, ya. Jadi membantu para korban bencana, tentunya yang masih hidup, ya, yang bisa diselamatkan. Nah, yang sudah meninggal ya dikuburkan. Maka memberikan bantuan kepada mereka semampu kita, ini adalah merupakan perkara yang seharusnya mendorong kita, karena ini adalah merupakan amalan saleh, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di akhirat, dalam hadits riwayat Muslim, ya. Apalagi bagi mereka-mereka dari kalangan orang kaya, pengusaha, ya, bangsawan yang punya harta yang lebih, ya, dan hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban, ya, mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu tatkala terjadi gempa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bersedekah dan memerintahkan rakyatnya untuk bersedekah. Ya, itu di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah,
Demikian pula hendaknya para relawan saling membantu dan saling melengkapi, ya, antara sesama sehingga terwujudlah apa yang terjadi menjadi tujuan mereka. Ta'awun, ya. Naam. Bantu karena memang, ya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kesusahan. Kemudian yang keempat, amalan ketika terjadi gempa adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana disebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa bumi adalah dosa umat manusia, maka hendaknya hal itu dihilangkan. Salah satu caranya adalah dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mengecillah kemungkaran tersebut. Ya. Adapun bila kita acuh tak acuh mendiamkan kemungkaran itu, ya, maka dikhawatirkan akan muncul musibah dan bencana yang lebih besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lainnya selalu tidak melarang dari tindakan mungkar yang mereka perbuat, sehingga amat buruklah apa yang mereka lakukan tersebut. Ya. Nah, sehingga termasuk perkara yang harus diingat, jangan sampai juga seorang itu menambah bencana di atas bencana. Ya. Setelah kita menjelaskan dari 4 perkara amalan saleh ketika terjadi gempa bumi, maka tentu perkara yang harus diingat, jangan sampai seorang itu menambah bencana di atas bencana. Ya. Misalnya, ya, terjadinya gempa bumi ini justru bukannya kembali kepada Allah, justru dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, mengeringkan tumbal dan sesajen ke laut misalnya, ke sungai, ya, ke tempat-tempat bangunan-bangunan yang hancur. Ini adalah kesyirikan. Nah, dan hal-hal yang lainnya, karena ini justru akan menambah musibah. Nah, musibah dalam perkara agama itu lebih besar daripada musibah yang terjadi di dunia ini. Ini yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini sebagai nasihat untuk diri kami dan kepada kaum muslimah, para akhwat, ummahat, azani Allah wa iyyakunna. Semoga dari nasihat yang ringkas ini terkait tentang apa yang terjadi baru-baru ini dengan terjadinya gempa bumi, ya, yang menyebabkan terjadinya musibah yang besar, ya, meninggalnya sebagian dari saudara-saudara kita, terjadinya kerusakan-kerusakan yang tidak sedikit kerugian, sehingga nasihat yang seperti ini sangat kita butuhkan terkait bagaimana kita mengukuhkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya musibah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.